Silakan bertanya terkait dengan UKK. Silakan. Kan untuk konektornya, konektor EU-nya kan ada dua tipe yang saya pelajari. Yang satunya buaya sama jepit. Nanti apakah ada opsi untuk memilih konektor itu, apa besok bakalan pakai yang buaya semua? Konektornya kita menggunakan buaya semua. Soalnya kemarin saya pesannya, belinya, ordernya itu 5 dus. Satu kardusnya itu isinya 10 pak. Berarti satu paknya isinya 10. Kalau 10 pak berarti satu kardusnya isinya 100 pitch. 100 konektor, fast konektor SC UPC. Pakai buaya jawabannya. Ya, ada sih kalau Anda mau pakai yang jepit ada, tapi cuman satu pak 10 piece aja gitu. Yang paling banyak yang saya bagikan nanti yang dibagikan kita ke ujian adalah konektor fast konektor SC UPC tapi yang modelnya buaya. Jadi saya kasih tahu. Kalau yang misalkan yang ini ya, kalau yang buaya, yang buaya itu bentuknya seperti ini. Penutupnya lebih pendek daripada yang lebih kecil atau lebih pendek daripada yang penjepit gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini yang buaya. Nah, ada bukannya gini. Penutupnya lebih kecil penutupnya. Ini saya tutup dulu ya. Kalau yang jabit, kalau Anda mau yang jabit ada, cuma isinya cuma 10 ini. Gitu. Barangkali dulu PSPSG Anda terbiasa pakai yang jabit. Ini lebih panjang. Ini. Cuma gini aja nggak ada ya, seperti ini aja. Ya, seperti itu. Pakai yang buaya, Mas. Ya. Monggo yang lain. Yang lain. Jadwalnya masuknya kan jam 7 jadwalnya ya. Ini jadwalnya ya. Belum saya share soalnya masih belum fix ya. Ini jadwalnya contoh lah. Ini jadwalnya. Berarti kalau di jadwalnya tertulis jam 7, Anda datangnya jam 7. Jangan berangkat dari rumah jam 7, bukan. Mulai ujiannya jam 7. Berarti hadirnya di sini sama seperti Anda sekolah biasanya. Berarti paginya itu ya ritual. Ya mulai doa, baca waqiah mungkin, baca sholawat mungkin gitulah. Terus absensi gitu. Pembagian konektor, pembagian kabel gitu. Briefing atau pengarahan dari pengawas ujian gitu. Mulai ujiannya baru jam 7. Ujian aspek keterampilan ya. Bukan ujian pengetahuan, bukan. Gitu. Monggo yang lain. Nggih. Yang di soal paket 4 itu kan topologi, klien sama servernya bisa ya, Pak. Nggih. Itu apa bisa ujian pakai 2 komputer atau satu komputer kayak biasa? Iya. Servernya klien virtual box. Nggih. Di paket 4 nanti untuk yang servernya menggunakan virtual yang ada di VirtualBox itu. Anda tinggal seperti biasanya ya, Anda tinggal mengimpor aja. Sedangkan untuk yang kliennya ini Anda menggunakan laptop nanti. Pakai laptop ya. Pakai laptop. Ataupun dipindah nggak apa-apa nyobanya. Misalkan nggak pakai laptop, pakai PC. Pak, sekarang saya mau coba dulu Pak ya. Yang ini, yang VLAN 10 Pak. Tancapin aja switch-nya dari komputer Anda, tancapin ke VLAN 10. Nanti IP-nya dapat berapa. Kalau mau nyoba yang VLAN 20, ya tancapin aja ke port VLAN 20 gitu Pak. Soalnya kalau pakai laptop, ya boleh, nggak apa-apa. Cuman kan harus menghubungkan, harus ada kabel istilahnya. Dari laptop ke VLAN itu tadi. Kalau saran saya, nyobanya gantian. Berarti kalau Anda sudah menyatakan diri selesai, Pak, saya sudah selesai. Bu, saya sudah selesai. Oh, ya silakan Mas gitu. Kita dites kan. Sekarang saya nyoba dulu Bu ya yang VLAN 10, tancapin ke port switch yang VLAN 10.
Kalau udah selesai, udah muncul, di ping bisa, komunikasi bisa, terus sampai coba ke VLAN berikutnya, VLAN 20 gitu. Tinggal mindah portnya aja. Yang lain? Soalnya nurut yang dibagikan besok ya ini yang Anda bagikan, yang saya share tadi, yang dari Hafiz tadi, yang ke Hafiz tadi. Nurut itu ya. Soalnya tadi masih ada ditemukan siswa yang menggunakan backupnya. Jadi setiap kali praktek dia di backup bagus, nggak apa-apa. Cuman untuk pembelajaran, untuk sekolah tidak disarankan. Ya, saya nggak melarang sih, cuma tidak disarankan. Tadi teman Anda Faiz tadi pakai backup gitu ya. Terus dia keluhannya dia itu hotspotnya udah disetting tapi dia langsung terhubung. Dia nggak ada login page-nya gitu. Ketika saya cek ternyata di IP firewall yang NAT itu settingannya numpuk double gitu loh. Sama di IP pool itu numpuk. Berarti pesan saya kalau Anda nyeting terus kalau ada settingan yang nggak berguna, yang nggak digunakan, saran saya dihapus aja. Itu salah satu penyebab yang membuat settingan Anda jalannya nggak normal nanti. Gitu. Apalagi pakai rumus backup, gitu. Tak impor wis gitu. Sisi lain cepat itu kan hanya sebatas pengetahuan ya. Berarti kalau besok Anda pas kerja, mumpung perangkatnya atau routernya atau switchnya itu belum rusak, belum kena petir, ya di backup dulu. Bukan buat cepet-cepetan ya, bukan. Itu buat cadangan. Anda kalau punya perangkat, terus Anda pingin melakukan mitigasi ya, barangkali kena hack atau kebakaran atau kena banjir, gitu. Ya settingannya selain backup. Itu kan alasannya kan soalnya settingannya kan ruwet atau banyak atau kompleks lah. Daripada saya nyeting dari awal Pak, mumpung gurung hilang, router saya kebakaran, Mbak, router saya hilang, konslet, dicuri, tenggelam, dan lain sebagainya, disabotase misalnya. Di backup. Tujuannya untuk itu, bukan coba tak nge-cheat wis, tak backup wis, tak impor wis juga gitu. Cuma kebanyakan siswa ya hal itu dimanfaatkan untuk itu. Jadi mulai cepet dan lain sebagainya. Nah, ketika ada trouble bingung, jalur apa gitu. Apa cepet, ya pengen cepet, pengen dilayani, pengen didampingi terus, Puan. Gitu. Ya. Monggo yang lain silakan bertanya. Kemarin sudah tak jelaskan ya bahwa konektornya dapatnya 4 ya, sudah ya. Sudah, itu sudah tak jelaskan ini. Dapatnya 4 konektornya. 6 ya. RJ45-nya itu Mas saya. Dapatnya 6. Kabel strike-nya dapatnya 2. 1 untuk kabel strike, 2 kabel UTP-nya Mas ya. Kabel strike. Kabel UTP-nya dapat 2. 1 untuk antar wall plate, satunya lagi untuk kabel strike. Dari PC ke wall plate gitu. Soalnya tadi ada yang tanya, Pak, kabelnya ini ada 2 buat apa gitu, ada yang tanya gitu. Yang ini ya. Berarti dari PC ke wall plate itu menggunakan kabel strike. Antar wall plate Anda rakit sendiri pakai punch tool down itu. Pakai tangkron cerak gitu ya. Sama seperti biasanya ya. Berarti kalau sudah selesai boleh pulang gitu. Kalau ujian gitu sama. Ada lagi? Monggo. Oh, masih ada. Nanti habis sholat duhur langsung dicoba latihan. Untuk jadwalnya ini ya tadi ya. Nah, ini jadwalnya. Kemarin sudah saya jadwalnya ini nurut laporan dari masing-masing wali kelas gitu ya. Berarti kalau ada wali kelas yang bilang, Pak, iya ini jangan diikutkan UKK atau yang lain misalkan. Maka ya saya tetap ikutkan, cuman ada di bawah sendiri di hari-hari terakhir lah ya. Itu. Lah, kalau Anda ingin bersama dengan teman sampean satu kelas ya harus segera diselesaikan tugas-tugasnya. Gitu. Siapapun yang jaga nggak usah khawatir ya, nggak usah wedi, nggak usah nervous dan lain sebagainya, biasa aja. Soalnya Anda sudah menguasai. Soalnya kan sudah dibuka sebelumnya.
Ya Anda harus percaya diri. Soal UKK itu sudah dibuka, belum ujian sudah dikasih tahu, dibocorin. Khusus soal UKK. Kalau soal yang lain nggak ada. Paling-paling yang dikasih tahu kisi-kisinya. Mau usap, Pak, kisi-kisinya mana? Kisi-kisinya apa gitu. Kan nggak ada. Pak, minta soalnya usap, Pak, nggak ada. Kalau UKK dibocorin. Dari tahun ke tahun gitu ya. Dibocorin aja, itu banyak nggak bisa gitu ya. Tahun kemarin. Nah kalau sekarang dibocorin tetap nggak bisa ya kan, patut dipertanyakan siswa itu. Gitu. Apa cara melbu, apa nggak pernah latihan, ya, apa nggak pernah praktek, apa waktunya praktek dia itu main game, mungkin, atau nggak bisa dia itu jaim, mau tanya gengsi mungkin, gitu. Atau pas waktunya praktek sing kerjano koncone mungkin, gurune gak aruh mungkin, ya. Monggo silakan bertanya. Absen besar. Iya. Ini. Terus kemarin 3K3 itu ada yang tanya, Pak, bawa HP boleh Pak gitu ya. Kalau bawa HP boleh, bawa nggak usah nggak boleh, boleh bawa HP. Tapi kan kalau waktunya ujian, tasnya kan kalau nggak ditaruh depan, ditaruh belakang sana kan, nggak ujian loh. Yang masuk ruangan itu hanya anak 10, siswanya 10, pengawasnya, pengujinya 2. Gitu. Sebelum dimulai kan, ya dia tidak bilang ritual tadi, terus tasnya taruh belakang, yang dibawa hanya alat tulis kan gitu. Pensil, ballpoint gitu aja. Kartu ujian gitu aja. Boleh Pak, nggak bawa buku Pak? Boleh, nggak apa-apa. Bawa buku boleh, nggak bawa buku boleh. Buku buat apa? Kecuali buku KPI, buku pribadi ya tetap dibawa. Kalau buku catatan buat apa? Gitu ya. Kemarin ada yang tanya soalnya, Pak, kalau waktunya ujian boleh Pak buka buku Pak? Ya nggak boleh Pak, namanya ujian nggak boleh buka buku. Buku tulis, buku catatan, buku paket nggak boleh. Kalau connect internet Pak, lihat internet nggak? Loh boleh. Kalau connect internet itu memang wajib. Berarti kalau Anda mau misalkan mohon maaf mau curang ndelok tutorial ndelok YouTube Pak Ihya misalkan atau YouTube-nya orang lain ya bisa kalau Anda setting internet gateway-nya berhasil. Kalau Anda setting routernya berhasil. Kalau Anda setting VLAN-nya berhasil. Kalau Anda instalasi kabelnya terutama itu berhasil. Kalau mohon maaf, kalau instalasi kabelnya FO-nya nggak berhasil, redamannya terlalu tinggi, kayak punyanya Doni tadi, ini kok mati Pak, saya tanya Doni. Ya mungkin redamannya terlalu tinggi gitu. Ya nggak bisa kalian. Terus nggak boleh di bypass. Di bypass itu kabel internetnya yang seharusnya seperti ini. Ini tadi tempatnya Eri. Seharusnya seperti ini. Kabel internet nancep ke media converter itu ya. Dari media converter lari ke ether satunya router. Itu yang benar. Kalau siswanya curang ya nanti ya ditegur, nilainya dikurangi. Yang benar itu dari kabel internet ya, kabel internet nancepnya ke media converter, bukan dari internet langsung ke router, bukan. Dari internet melalui media converter. Orang-orang bilangnya HTB. Kalau saya bilangnya HTB itu merek HTB itu ya. Kayak Li Mineral, Cleo itu merek. Umumnya ya air mineral. Ini umumnya apa? Media converter. Mereknya macam-macam, Zimlink, TP-Link, Netlink, HTB. Yang lain, silakan bertanya. Ke bawah dikit. Iya. Kalau tahun kemarin, kalau Anda lihat atau tanya ke kelas tahun kemarin, itu hari Sabtunya libur. Semua jurusan libur. Kenapa tahun ini kok dimasukkan? Mohon maaf, soalnya kita berusaha menghindari puasa. Berarti di TKJ di semuanya. Kalau anak mesin sudah mulai 3 minggu yang kemarin UKK-nya, anak mesin. Kalau Anda punya teman anak mesin, jangan lihat, atau nanti pas sholat duhur, selesai sholat duhur Anda lihat di bengkel mesin itu ada anak ujian. Kalau anak listrik itu mulai tanggal 6, mulai Senin kemarin. Kalau anak mesin mulai 3 minggu kemarin. Kalau anak listrik mulai tanggal 6. Sorry, tanggal 6.
sekarang lah, mulai Senin kemarin, anak listrik, barangkali punya anak listrik, punya teman anak listrik. Kalau anak TKJ sama anak Elin, pojokan itu, mulai tanggal 12 Februari. Selesainya kapan, Mbak? Selesainya kita 9 Maret. Kenapa kok jadwalnya nggak segera dirilis, Pak? Soalnya ini ada beberapa pertimbangan, ada beberapa kepentingan. Kalau saya rilis langsung, saya kasihan ke siswa yang pengen menyelesaikan tugasnya. Dia pengennya itu gabung sama kelasnya, tapi berhubung jadwalnya udah di-fix-kan, udah dirilis, udah nggak bisa. Jangan sampai jadwal udah dirilis, revisi balik-balik. Ya, Pak, jadwalnya kok direvisi ya, Pak? Iya, soalnya ada siswa yang punya tanggungan, dia sudah selesai tugasnya. Terus dia pengen gabung sama temennya. Ya, deadline-nya ya terakhir hari ini. Soalnya minggu depan udah ujian. Gitu. Teman Anda yang belum selesai, rekor ya. Berarti kan yang paling banyak belum selesai itu pertama 3K1. Kedua 3K2. Ketiga 3K3. Keempatnya 3K4. Paling dikit 3K4. Cuma 2 anak yang masih punya tanggungan. Gitu. Kalau yang belum selesai, yang merah-merah ini belum selesai. Tetap boleh ikut ujian, bayar, ya. Saatnya sholat zuhur. Oke ya, tetap boleh ikut ujian, tapi ya hari terakhir. Makanya saya tunggu sampai hari ini. Kalau laporan dari wali kelas Anda pun turun, tetap iya anak itu nggak mau maju belas, ya udah. Paling banyak yang TKJ 2. Ini TKJ 1, TKJ 1 lumayan banyak, Mbak. Lingkungan itu pengaruh ya, jangan sampai lingkungan itu pengaruh. Kalau Anda gumbolani arek sing positif, arek sing pinter-pinter, nanti ketularan, insya Allah lah ketularan pinter. Kalau gumbolani satu ruangan ini arek sing gak iso-iso, ya ketularan khawatir saya. Kan ketika hari ujian itu minggu kemarin kita bilang ke sampean kan, jangan sampai Anda juara bertahan ya. Maksudnya juara bertahan itu mulai jam 7 ya, nanti dilihat sama teman sampean, diintip kok cendelo. Jam 10 kok cik pas ya, kok cik tetap ya, lengkap ya 10 anak. Gue jedelok meneh karo kanca sampean tekan jopo jam 12. Kok pancet ya arek 10, kok betahe nang lab harus 10. Kan harapan saya tadi tak bilang ke gelombang 1. Ya, sebelum duhur usahakan selesai. Usahakan selesai. Enggak sampai duhur selesai kok itu, Mbak. Apalagi yang pakai 1 ya. Mulai jam 7 pagi tuh, Pak. 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam. Padahal waktunya ujian ini, waktunya praktek ini kan nggak sampai. Banyak yang Pak sudah selesai. Nah, kalau waktunya praktek kan libur ya. Saran saya masuk aja. Masuk aja itu dalam artian ya belajar sendiri di lab. Lab nanti 3 atau lab KPI kan kosong. Kalau hari Selasa ini kosong, saya melihat kosong. Belajar materi yang Anda masih meragukan kemampuannya. Kalau niati saya udah paham, Mbak. Yang masih meragukan itu instalasi FO nih, Pak. Misalkan FO-nya diperdalam, diulang-ulang terus. Saya hanya menyediakan alatnya, bahannya ya Anda sendiri. Yang lain? Ada lagi? Enggak ada. Oke ya, ini nanti kalau sudah fix saya share lah, ya. Jangan takut ya kalau didatangi sama pengawas, sama penguji, harus bisa jawab ya. Seperti minggu kemarin saya jelaskan ke sampean itu ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan ya nanti habis sholat duhur silakan bertanya ke saya, nanti saya jawab ya.